المراكز، ولكن هذا كلوك اللاعب الهولندي المجنس بيلعب كرة. شوف التحضير، شوف المرونة ببدء الهجمة، المساحات موجودة مع تقدم لاعبين في ثقة، وهنالك مطالبة بخطأ. Halo, kembali lagi di NS Channel. Di video ini gue akan membahas sejarah pertemuan Indonesia versus Yordania yang berjulukan The Chevroles, yang dimana Indonesia belum bisa mengalahkannya. Dilansir dari Indosport.com, berikut sejarah pertemuan timnas Indonesia versus Yordania. Sebelum bersua di pertandingan kedua grup A babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023, sebagaimana diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi ujian berat yakni melawan tim terkuat di grup A kualifikasi Piala Asia 2023, yaitu Yordania. Pertandingan antara timnas Indonesia versus Yordania bakal tersaji di Stadion Jaber Al Ahmed International, Kuwait pada Minggu 12 Juni 2022 pukul 2:15 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini pasukan Sinteyong bertengger di posisi kedua klasemen setelah memperoleh kemenangan mengejutkan atas tuan rumah Kuwait dengan skor 2-1 pada Rabu 8 Juni 2022 lalu. Dalam laga itu, skuad Garuda sempat tertinggal lebih dulu pada menit ke-40 lewat gol Yusuf Nasir. Namun mereka akhirnya sukses membalikan keadaan berkat gol Mark Klok pada saat mendapatkan penalti pada menit ke-44. Dan Rahmat Irianto yang mencetak gol di menit 47. Sementara itu, Yordania mampu menggilas Nepal dengan skor 2-0 di laga perdana grup A. Dua gol pasukan Adnan Hamad mampu dicetak oleh Ali Olwan pada menit ke-68 dan Hamzah Al-Dardour pada menit ke-82. Hasil ini membuat mereka mampu duduk di posisi puncak klasemen. Di laga kedua grup A, Yordania dan timnas Indonesia bakal saling bertemu. Perjuangan timnas Indonesia tentu tidaklah mudah, pasalnya mereka belum pernah menang ketika bersua Yordania sejak 2004 silam saat masih diperkuat Bambang Pamungkas. Berikut fakta Indonesia versus Yordania. Yordania menang di pertemuan pertama. Timnas Indonesia bertemu pertama kali dengan Yordania pada 12 Februari 2004 silam. Kala itu, pertandingan yang bertajuk uji coba atau persahabatan berhasil dimenangkan tuan rumah dengan skor 2-1 di Amman. Timnas Indonesia sebenarnya sempat unggul lebih dahulu melalui gol legenda Persija Jakarta, yaitu Bambang Pamungkas alias BP pada menit ke-15. Akan tetapi, skuad Garuda harus menelan pil pahit karena Yordania berhasil bangkit dan membalikkan keadaan lewat gol Hassana Sheikh pada menit ke-39 dan Moyad Salim di menit ke-45. Lalu di pertemuan kedua timnas Indonesia kontra Yordania terjadi pada Minggu 28 Agustus 2011 silam. Saat itu Garuda yang diasuh oleh pelatih asal Belanda, Wim Rijsbergen, gagal mendulang kemenangan. Pertandingan bertajuk uji coba yang digelar di Amman International Stadium itu mampu dimenangkan oleh tuan rumah dengan skor tipis 1-0. Saat itu timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi pertandingan perdana grup E pra Piala Dunia 2014 zona Asia lawan Iran di Teheran. Lalu timnas Indonesia babak belur di pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga pada Kamis 31 Januari 2013 silam, timnas Indonesia mengalami kekalahan parah, yakni dihajar Yordania dengan skor 0-5. Dalam pertandingan uji coba persiapan kualifikasi Piala Asia 2015 itu, skuad Garuda yang masih diperkuat oleh Andik Firmansyah tidak bisa berbuat banyak. Gawang mereka dibobol 5 gol tanpa balas oleh Mahmud Zatara.
di menit 30, Khalil Bani Atiyah di menit 41 dan di menit 90, Adnan Adous di menit 57 dalam sepakan penalti, dan Syed Murjan di menit 59. Lalu, timnas Indonesia kembali terbantai di pertemuan selanjutnya. Pertemuan timnas Indonesia melawan Yordania digelar di King Abdullah II Stadium, Amman pada 11 Juni 2019 lalu. Dalam duel tersebut, skuad Garuda yang diasuh oleh Simon McManamy meraih hasil sangat mengecewakan karena dihajar dengan skor telak 1-4. Gol pertama Yordania lahir pada menit 23 melalui Baha Faisal Muhammad Saif. Mereka kemudian menggandakan keunggulan pada menit 42 lewat aksi Ahmad Ersan Muhammad Hamdoni di babak kedua. Lalu Yosep Ahmad Muhammad Al-Rawasdi membuat timnas Indonesia tertinggal 0-3 pada menit 63. Dan Hamzah Ali Khalid Al-Dardur membuat skor 4-0 pada menit ke-79. Lalu timnas Indonesia hanya mampu mencetak gol hiburan pada menit ke-89 lewat tembakan penalti dari Beto Gonçalves setelah dijatuhkan di kotak kelarang. Lalu di pertemuan terakhir hasil timnas Indonesia versus Yordania yang belum lama ini kita saksikan. Dilansir dari kompas.com, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Yordania yaitu 0-1 pada laga kedua grup A kualifikasi Piala Asia 2023. Pertandingan timnas Indonesia versus Yordania berlangsung di Jaber Al Ahmed International Stadium, Kuwait City pada Minggu 12 Juni 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Gol semata wayang penentu kemenangan timnas Yordania diciptakan oleh Yazan Al-Naimat pada menit ke-48. Menerima umpan silang dari Moussa Al-Tamari, Yazan Al-Naimat yang lepas dari kawalan di tiang jauh sukses menaklukkan kiper timnas Indonesia, Nadio Argawinata, dengan tembakan kaki kiri. Timnas Yordania sebenarnya berkesempatan menggandakan keunggulan lewat titik penalti pada menit ke-79. Namun, peluang emas itu terbuang setelah eksekusi penalti Muhammad Faisal Zraik ditepis kiper timnas Indonesia, yaitu Nadio Argawinata. Hasil ini semakin memperpanjang tren buruk tidak pernah menang timnas Indonesia ketika menghadapi Yordania menjadi 5 pertandingan beruntun. Kekalahan dari Yordania membuat timnas Indonesia tertahan di peringkat kedua klasmen Grup A kualifikasi Piala Asia 2023 dengan koleksi 3 poin dari 2 laga. Posisi timnas Indonesia masih belum aman karena saat ini hanya unggul head to head atas tuan rumah Kuwait yang duduk di peringkat ketiga. Adapun kemenangan atas timnas Indonesia membuat Yordania semakin kokoh di puncak klasmen Grup A dengan raihan 6 poin. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Nepal pada laga terakhir Grup A kualifikasi Piala Asia 2023, Rabu 15 Juni 2022, dini hari waktu Indonesia Barat. Yordania dijadwalkan melawan Kuwait pada Selasa 14 Juni 2022, malam waktu Indonesia Barat. Dengan kondisi klasmen saat ini, timnas Indonesia wajib mengalahkan Nepal untuk memperbesar peluang lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Selain itu, mari kita review highlight timnas Indonesia versus Yordania. Selama jalannya pertandingan timnas Indonesia versus Yordania, babak pertama pertandingan timnas Indonesia versus Yordania berjalan sangat ketat. Timnas Yordania yang mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu tampil mendominasi dengan persentase penguasaan bola mencapai 57%. Dominasi itu menghasilkan total 4 tembakan tepat sasaran untuk timnas Yordania. Seluruh percobaan Yordania itu dimentahkan oleh Nadio Argawinata. Di sisi lain, timnas Indonesia mulai berhasil keluar dari tekanan Yordania dan perlahan menyerang sejak menit ke-15. Timnas Indonesia beberapa kali berhasil masuk ke sepertiga akhir
pertahanan Yordania lewat sisi sayap dan kombinasi kaki ke kaki antar pemain. Setelah mulai menyerang, timnas Indonesia tercatat 3 kali nyaris mencetak gol lewat sundulan Dimas Derajat pada menit 20 dan 2 tembakan Sadil Ramdhani di menit 22 dan di menit 42. Timnas Indonesia juga sempat menciptakan kemelut di mulut gawang Yordania pada menit ke-44 lewat lemparan jauh Pratama Arhan. Sama seperti Yordania, berbagai upaya timnas Indonesia juga belum menghasilkan gol hingga akhir babak pertama. Berlanjut ke babak kedua, pelatih timnas Sintayong dan Adnan Hamad, pelatih Yordania, masih mempertahankan komposisi permainannya sama seperti babak pertama. Timnas Yordania mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu. 3 menit babak kedua berjalan, timnas Yordania berhasil mencetak gol lewat tembakan Yazan Al-Mahmad. Gol Yordania berawal umpan lambung Baha Abdurrahman ke Moussa Al-Tamari yang membuka ruang di sisi kiri pertahanan timnas Indonesia. Moussa Al-Tamari yang lolos dari jebakan offside kemudian langsung mengirim umpan silang mendatar dari dalam kotak penalti. Umpan dari Al-Tamari itulah yang dimanfaatkan oleh Yazan Al-Naimat untuk mencetak gol. Yazan Al-Naimat yang tidak terkawal di tiang jauh gawang timnas Indonesia dengan mudah memasukkan bola dengan tembakan kaki kiri. Terkejut dengan gol Yordania, timnas Indonesia langsung meningkatkan tempo permainan dan keluar menyerang. Tepat pada menit ke-49, kemelut terjadi di depan gawang Yordania setelah lemparan jauh Pratama Arhan membentur mistar. Kemelut tersebut tidak bisa dimanfaatkan timnas Indonesia karena barisan pertahanan Yordania langsung membuang bola keluar. Tepat pada menit ke-62, pelatih timnas Indonesia Sintayong menarik keluar 3 pemain sekaligus, yakni Rahmat Irianto, Sadil Ramdhani, Dimas Derajat, dan 3 pemain tersebut digantikan oleh Asnawi Mangkualam, Stefano Lillipali, dan Irfan Jaya. Keputusan Sintayong kali ini tidak mengubah skema atau formasi bermain timnas Indonesia, yakni 5-4-1 hingga menit ke-65. Timnas Indonesia masih belum berhasil mencetak gol penyeimbang. Timnas Indonesia justru kembali nyaris kebobolan pada menit ke-68. Andai sepak pojok pemain Yordania yang mengarah langsung ke gawang tidak ditepis Nadio, Yordania mendapatkan hadiah penalti setelah Moussa Al-Tamari dijatuhkan Asnawi Mangkualam di kotak terlarang pada menit ke-79. Muhammad Faisal Zraik yang baru masuk 4 menit sebelumnya maju sebagai eksekutor. Beruntung bagi timnas Indonesia karena Nadio sukses menepis tendangan penalti Muhammad Faisal Zraik. Nadio kali ini berhasil membaca tendangan Muhammad Faisal yang mengarah ke sisi kiri gawangnya. Timnas berupaya terus menggedor hingga mendapat lemparan ke dalam yang merepotkan pertahanan Yordania pada menit injury time. Dari sepak pojok yang menyusul, Elkan mendapat kesempatan untuk melepas tembakan ke gawang. Sayang, sepakan voli kaki kirinya masih melambung. Para pemain timnas juga menanyakan kenapa wasit tidak memberi penalti setelah bola sempat terlihat mengenai tangan pemain lawan sebelum peluang Elkan tersebut. Tidak ada gol tambahan tercipta. Skor 1-0 untuk keunggulan timnas Yordania bertahan hingga peluit panjang. Berikut starter timnas Indonesia dengan skema formasi 5-4-1. Ada Nadio Argawinata, Rahmat Irianto, Fahrudin Arianto, Rizky Ridho, Elkan Bagot, Pratama Arhan, Mark Tok, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Sadil Ramdhani, dan Dimas Derajat. Dengan cadangan ada Adi Satrio, Syahrul Trisna, Alfiandra Dewangga, Edo Febriansyah, Terence Fuhiri, Marcelino Ferdinand, Irfan Jaya, Stefano Lillipali, Koko Ari, Syahrian Abimanyu, dan Muhammad Rafi yang dipimpin oleh pelatih Sintayong. Lalu ada Yordania dengan skema 4-3-3. Ada Yazid Abu Laila, Muhammad Al-Demiri, Abdullah Nasib, Yazan Al-Arab, Ehsan Haddad, Baha
Abdurrahman, Nur Al-Rawabdeh, Ali Alwan, Mahmud Al-Mardi, Yazan Al-Naimat, dan Musa Al-Tamari. Dengan cadangan Saleh Ratib, Hamzah Al-Daradreh, Tarik Khatab, Sarara, Ahmad Samir, Abu Hassis, Bara Marey, Khalil Bani Atiyah, Rajai Ayed, Malik Salabia, Mahmud Al-Kamamle, dan Monter Abu Amara, dengan dipimpin oleh pelatih Adnan Hamad. Demikian video yang saya sajikan, semoga kalian terhibur. Doakan semoga timnas Indonesia semakin baik dengan adanya coach Sintayong, dan semoga PSSI bisa berbenah demi timnas Indonesia. Cukup sekian, terima kasih.